Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur untuk PA malam hari ini. Kita akan bersama-sama kembali belajar daripada firman Tuhan. Malam ini judulnya hamba yang setia dan hamba yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hidup hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berkumpul belajar bersama untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah kami semua dengan pengertian firman yang boleh menumbuhkan kerohanian kami. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan hina ini. Pimpinlah jalannya PA ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari buku Matius pasal 24. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, perumpamaan ini juga dicatat oleh Lukas. Saya ingin mengajak kita untuk membuka buku ini. Lukas 12 ayat 42 sampai 46. Lukas 12 42 sampai 46 saya akan membacakan. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Bapak Ibu sekalian, untuk perumpamaan ini ada dua bagian di dalam Injil yang kita barusan baca, yaitu Matius dan Lukas. Kalau kita memperhatikan ada perbedaan kecil di dalam susunan kalimatnya di antara Matius dan Lukas. Misalnya di dalam Matius di awal saudara melihat hamba yang setia dan bijaksana. Nah, ini di dalam Lukas dicatat pengurus rumah yang setia dan bijaksana. Lukas memakai kalimat pengurus rumah itu untuk membawa pembaca fokus kepada kepala hamba-hamba yang mengawasi rumah tangga tuannya, yang terdiri dari hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Tetapi di akhir Lukas memakai kata hamba untuk pengurus ini juga, sama seperti Matius. Jadi Lukas melihat skala kepemimpinan terhadap hamba yang jahat ini sama dengan Matius. Perbedaan yang lain, kalau Lukas mengatakan dia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, nah di situ Matius lebih singkat, hanya memukul hamba-hamba lain. Dan perbedaan terakhir, Matius mengatakan juga hamba yang jahat ini diberi tempat bersama-sama dengan orang-orang munafik. Kalau di Lukas kita melihat diberi tempat bersama dengan orang-orang yang tidak setia.
Perbedaan-perbedaan ini tidak menjadikan perumpamaan ini berlawanan satu dengan yang lain, tetapi saling melengkapi sehingga memperkaya. Kedua penulis sama-sama dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Matius mendengar langsung dari Yesus dan tujuan penulisannya adalah untuk orang-orang Yahudi. Kalau Lukas, dia mengatakannya sendiri di awal Injilnya bahwa ia mendengar dari laporan saksi-saksi mata dan pelayan-pelayan firman. Dan pembaca awalnya adalah untuk orang-orang yang berbahasa Yunani di zaman dia. Perumpamaan ini diberikan di dalam konteks menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan menceritakan ini kepada para muridnya, berarti ini berlaku juga untuk kita semua. Yesus berkata seperti ini, ada seorang tuan dan banyak hamba, dan tuannya ini mau pergi jauh. Sebelum dia pergi, dia mempercayakan seorang bawahan yang paling dia percaya untuk menjaga pelayan-pelayannya yang lain. Di dalam kapasitas dia sebagai manajer di rumah itu, dia bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangga ketika tuannya itu tidak ada di rumah. Bukan hanya mengawasi para pekerja itu, tetapi juga bertanggung jawab untuk memelihara mereka, supaya tidak kekurangan suatu apapun. Nah, Tuhan di sini adalah Yesus Kristus yang pergi dengan janji bahwa dia akan datang kembali. Semasa dia pergi, pengikut-pengikutnya diberikan talenta dan tanggung jawab. Jikalau mereka setia dan bijaksana di dalam melakukan tugas-tugasnya, maka Tuhan Yesus akan memberi upah pada waktu ia datang kembali. Kalau mereka tidak setia, maka kedatangan Tuhan itu menjadi hal yang tidak disangka-sangka dan menakutkan. Karena akibatnya adalah pemisahan mereka dengan umat Tuhan yang lainnya yang setia. Dan bukan saja mereka dipisahkan, tetapi mereka juga akan dihukum. Sekarang saya ingin mengajak saudara untuk melihat perumpamaan ini ayat demi ayat. Di pasal 24 ayat 45, ayat ini berisi pertanyaan Yesus kepada para muridnya. Di sini Tuhan menuntut mereka semua untuk menjawab pertanyaan dia. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Di sini sebenarnya Yesus menjawab pertanyaan Petrus yang dicatat oleh Lukas. Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Nah, memang alasan kenapa Petrus bertanya ini tidak dicatat. Tetapi mungkin saja karena rasa ingin tahu Petrus muncul. Karena Yesus saat itu sudah mengatakan bahwa saat kedatangannya yang kedua kali, ada orang-orang yang siap, ada yang tidak. Maka yang Petrus mengerti saat itu, kelompok yang siap pasti adalah kita, para murid dong, ya kan? Dan mereka yang setia ikut Yesus. Tetapi sisanya adalah orang-orang yang tidak siap. Dan sebelum peristiwa ini, dari pasal 12 ayat 22, jikalau saudara memperhatikan, itu dari pasal 12 ayat 22 dan seterusnya, Yesus sudah bicara itu langsung kepada murid-muridnya. Jadi pembicaraan Yesus saat itu tidak ditujukan lagi secara spesifik kepada orang banyak. Apakah Yesus maksudkan bahwa bahkan daripada murid-muridnya sendiri akan ada orang-orang yang tidak siap untuk menyambut kedatangannya? Kepada siapa Yesus menceritakan perumpamaan ini? Itu sebabnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Pertanyaan Yesus ini ada kaitan dengan soal kesiapan. Itu sebabnya perumpamaan hamba yang baik dan jahat ini berkaitan dengan pengajaran Yesus sebelumnya, yaitu tentang berjaga-jaga
di ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, ini bicara tentang sesuatu kesiapan di dalam hati dan pikiran kita. Di dalam bahasa aslinya kata berjaga-jaga di sini juga berarti ada menjalani hidup yang suci. Di dalam kesadaran akan hari penghakiman yang akan datang. Ini berarti orang ini memiliki satu kehati-hatian. Ada satu pemikiran ke depan di dalam kerohanian dan tindakan moral dia. Maka perlu adanya kesiapan. Ini dicatat oleh Lukas di pasal 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini orang yang siap. Ini kalau diterjemahkan literal, itu jubah panjang yang dipakai oleh seorang hamba tidak boleh dibiarkan terurai sehingga hamba itu sulit untuk kerja. Nah, kalau di dalam Kisah Rasul 7 ayat 58 ya. Kalau kita ingat waktu Stefanus dirajam dengan batu, di situ dia dikelilingi oleh para saksi. Karena menurut peraturan di Ulangan 17 ayat 7, para saksi yang lempar duluan. Lalu rakyat. Dan dicatat mereka apa itu? Meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Kenapa letakkan jubah? Supaya mereka bisa lebih mudah lemparin batu. Jadi inilah jubah jangan dibiarkan terurai, harus diikat dengan ikat pinggang. Itu tandanya orang siap itu. Sehingga hamba-hamba itu bisa bekerja dengan mudah dan siap untuk menunggu tuannya. Ini kalau diterapkan secara rohani, berarti ini adalah satu kualitas kesiapan. Di dalam hal apa? Yang pertama, untuk menunggu tuannya waktu dia kembali dari surga. Tetapi yang kedua, taat untuk bekerja. Jadi bukan hanya pasif menunggu, tetapi dia aktif di dalam bekerja. Yaitu memberikan pelayanan apapun yang diingini oleh tuannya. Jadi kualitas kesiapan ini bukan cuma setia menunggu, tapi juga harus taat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini artinya pelita kita tetap menyala selalu di dalam keadaan siap. Ini berarti di dalam kondisi berjaga-jaga di dalam kesetiaan itulah seorang hamba melihat ke depan kepada kedatangan Tuhan. Marilah kita melihat kontras sekarang di antara dua hamba ini di dalam perumpamaan ini. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat hamba yang baik yang dicatat di ayat 46 sampai 47. Yesus berkata begini, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang." Ini janji berkat Tuhan kepada hamba yang setia. Berbahagialah dia. Ini artinya hamba yang setia ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam arti dia begitu dikasihi tuannya. Ini kalau kita terbukti setia dan bijaksana. Maka Tuhan kita itu akan memberi upah dengan murah hati ketika dia kembali. Dia mendapat perkenanan, dia dikasih acungan jempol dan pujian. Ini sesuatu kebahagiaan. Kesetiaan ini menunjukkan satu sikap yang benar di dalam penantian kedatangan Tuhan. Nah, ini bukan seperti sikap beberapa jemaat Tesalonika yang bingung dan gelisah. Ini sama sekali sikap yang berlainan. Jemaat Tesalonika yang bingung dan gelisah itu dituliskan oleh Paulus di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3. Begini bunyinya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami
seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Saudara-saudara, kita harus berhati-hati terhadap orang-orang yang meramalkan kedatangan Tuhan, seolah-olah mereka lebih hebat daripada Tuhan kita. Di dalam sejarah sudah cukup banyak orang-orang yang melakukan hal seperti ini dan tidak pernah ada yang benar-benar terjadi. Berarti mereka semua adalah nabi palsu yang berusaha menyesatkan anak-anak Tuhan. Yang pertama, seorang pastor Romawi abad kedua dan ketiga menghitung bahwa Yesus akan kembali pada tahun 500 Masehi. Ramalannya ini didasarkan pada hitungan Bahtera Nuh, tapi kenyataan Kristus tidak datang pada waktu itu. Lalu pada tanggal 1 Januari tahun 1000, banyak orang Kristen di Eropa meramalkan hari kiamat. Sayangnya beberapa orang Kristen bereaksi terhadap tanda itu dengan gaya militer. Menjelang awal tahun, pasukan Kristen melakukan perjalanan ke beberapa negara kafir di Eropa Utara untuk membuat pertobatan, jika perlu dengan cara kekerasan. Faktanya Kristus tidak datang juga. Yang lainnya di abad pertengahan, Paus Innocentius III mengambil angka 618 tahun berdirinya Islam dan menambahkan angka 666, itu angka binatang itu, untuk mendapatkan 1284 sebagai tahun penghakiman terakhir dari Kristus. Tapi lagi-lagi salah. Lalu pada tanggal 14 Februari 1835, Joseph Smith, pendiri Mormon, dia mengumumkan bahwa Yesus akan datang kembali di dalam 56 tahun yang akan datang. Sebelumnya, yaitu tahun 1832, Smith menulis di dalam bukunya Doktrin dan Covenant, "Saya bernubuat di dalam nama Tuhan Allah, dan biarlah itu tertulis bahwa anak manusia tidak akan datang di awan sampai saya berusia 85 tahun." Smith akan berusia 85 tahun pada tahun 1890, tetapi sekelompok orang membunuh dia sebelum ulang tahunnya yang ke-39. Dan terbukti ramalannya itu juga salah. Kristus tidak datang. Lalu William Miller, pendiri gerakan akhir zaman populer yang menyandang namanya Millerisme, memprediksi bahwa kedatangan kedua akan terjadi tahun 1843 dan 1844. Juga salah. Lalu pada tahun 1874, Charles Russell, pendiri dari apa yang sekarang dikenal sebagai gerakan pelajar Alkitab yang kemudian menjadi saksi Yehova, itu meramalkan pengangkatan pada tahun 1910, diikuti oleh kiamat dan kedatangan Kristus yang tidak terlihat tahun 1914. Tapi salah juga, Kristus tidak kembali. Lalu tahun 1986, kelompok The Children of God meramalkan bahwa Rusia akan mengalahkan Amerika Serikat dan Israel, membentuk kediktatoran sedunia. Kemudian tahun 1993, Kristus akan kembali. Salah juga. Lalu Lee Jang-rim dari gereja Mission for the Coming Days menubuatkan bahwa Yesus akan kembali melalui Sydney Harbor pada 28 Oktober 92. Kristus tidak kembali. Dan sayangnya Rim juga tidak kembali. Berjalan pergi, dia kabur dengan 4,4 juta dolar dari uang jemaatnya sendiri. Pada tahun 98, satu sekte di Taiwan mengklaim bahwa Yesus Kristus akan kembali dan mengundang pengikut yang setia naik UFO. Kristus tidak kembali dan UFO-nya juga tidak ada. Dan banyak lain yang terjadi, seperti Harold Camping pada tahun September 94 meramalkan kiamat. Dia mengiklankan di 55 stasiun radio dan di 6.000 papan reklame. Hari penghakiman akan datang pada tanggal 21 Mei 2011. Alkitab akan menjamin ini. Tapi Kristus juga tidak kembali. Lalu dia minta maaf. Dan tanggal dikoreksi menjadi 21 Oktober 2011 sebagai tanggal yang tepat
Kristus akan datang kembali. Sekali lagi Kristus tidak datang. Mereka semua nabi-nabi palsu yang berbicara atas nama Tuhan, tapi tidak pernah terjadi. Padahal Tuhan sudah jelas berkata di pasal 24 ayat 36. Begini bunyinya saudara. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ini berarti siapapun di dunia ini tidak mungkin bisa menghitung-hitung tahun berapa Tuhan datang, hari apa. Siapapun yang pernah mencoba melakukan ramalan itu pasti gagal. Saudara-saudara, kita mungkin menertawakan nubuat-nubuat palsu ini. Tetapi sebenarnya ramalan-ramalan palsu itu bukan bahan tertawaan. Karena mereka yang membuat klaim kosong seperti itu justru membuat Kristus dan kekristenan menjadi rusak. Itu saya meminjam kalimat dari Bapak Stephen Tong. Itu adalah investasi setan. Mereka bukan orang-orang yang setia melakukan tugasnya menanti kedatangan Tuhan. Mereka seperti orang-orang Tesalonika yang gelisah dan kebingungan. Dan ada juga satu sikap lagi yang salah di dalam penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini digambarkan oleh jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 15 sampai 19. Ini mengatakan seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melupas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Problem di gereja Laodikia bukan soal ekonomi, bukan soal fisik, tetapi soal spiritual. Kerohanian yang bobrok, saudara-saudara. Nah, Yesus di dalam pasal ini ingin mereka sadar kebutuhannya yang terdalam, bahwa sebenarnya mereka butuh Tuhan dan Injil Tuhan, sehingga mereka tidak lagi suam-suam kuku. Tuhan menasihatkan mereka untuk tidak mengandalkan kekuatan diri, kekayaan mereka sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Nah, ini kontras dengan gereja di Smyrna. Gereja di Smyrna, inilah sikap yang benar yang harus kita teladani di saat kita menunggu kedatangan Kristus. Ini dituliskan di Wahyu 2 ayat 9 sampai 10. Begini bunyinya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, inilah gereja di Smyrna, adalah gereja yang setia sampai mati. Meskipun mereka harus menderita untuk Tuhan. Mereka percaya kepada Yesus yang telah bangkit mengalahkan kematian. Mereka sadar Yesus lebih besar daripada kematian dan segala problem mereka. Itu sebab mereka rela menderita sampai mati. Inilah kesetiaan yang dipuji Yesus dari gereja Smyrna.
Mereka setia sampai mati. Dan lihatlah apa yang Yesus janjikan. Yesus berjanji memberikan mereka mahkota kehidupan. Berarti ini adalah cara satu-satunya untuk hidup, yaitu mati. Mati untuk dosa. Mati untuk dunia. Mati untuk diri. Ini gereja Smyrna. Gereja yang setia dan bijaksana. Gereja yang harus kita teladani di saat kita bekerja menantikan Tuhan. Nah, Yesus berkata di dalam perumpamaan ini bahwa tugas daripada hamba itu adalah mengepalai hamba-hamba lain. Memberi mereka makanan pada waktunya. Dan membuktikan kesetiaan dan kebijaksanaannya ketika tuannya itu tidak berada di rumah. Jika nanti tuannya itu kembali dan mendapatkan hambanya ini setia melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, segala sesuatu teratur. Maka dia akan mempromosikan hambanya ini menjadi kepala atas semua miliknya. Jadi kalau kita menunjukkan sikap setia dan bijaksana, ini dua sikap yang menandakan bahwa kita adalah hamba yang baik. Dan ini sama seperti apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi 3 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan untuk saudara. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itu sebabnya Paulus berkata, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Hamba yang baik ini berdiri teguh di dalam Tuhan. Dia tidak seperti orang-orang di Laodikia. Hamba ini mengandalkan Tuhan. Ia bisa dipercaya. Dia kerja dengan baik. Dia bilang iya, berarti iya. Dia bilang tidak, bilang tidak. Sebagai atasan, dia menjadi teladan bagi hamba-hambanya yang lain. Dia cerdas, bisa mengurus dengan cara yang tepat. Dia mempunyai satu skill yang baik untuk mengantisipasi masalah. Dia sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi masalah-masalah dengan terampil dan memecahkan masalah-masalah itu dengan efektif. Jelas terlihat hamba yang baik ini sangat tenang dan berbijaksana menguasai setiap situasi. Itu sebab ketika tuannya itu kembali, dia langsung periksa setiap pekerjaan yang dipercayakannya itu dan menemukan bahwa semua itu teratur dan baik adanya. Dia senang sekali dengan pekerjaan hambanya ini, sesuai dengan semua laporan yang tuannya ini dengar tentang hamba ini. Maka sebagai hadiah bagi kesetiaannya ini, tuan tersebut mengangkat hamba ini menjadi kepala atas semua miliknya. Sekarang tuannya ini tahu bahwa hambanya ini telah bertahan dengan sabar terhadap segala ujian dan kesulitan untuk mengatur rumah tangganya. Dan terbukti dia telah bekerja dengan bijaksana dan efisien. Tuan itu memberi hadiah kepada hambanya ini dan menjadikan dia orang kedua. Inilah sikap penantian yang benar, yang mempunyai kuasa pengharapan di dalam dirinya sendiri. Seperti apa yang dikatakan Rasul Yohanes di dalam suratnya yang pertama 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya saat Kristus menyatakan dirinya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kita masih ingat tadi saudara-saudara, kata berjaga-jaga itu tidak pernah lepas dari kesucian hidup. Itu sebabnya orang yang berjaga-jaga harus hidupnya suci. Hidupnya mengandalkan Tuhan. Di dalam satu pengertian bahwa hari penghakiman itu akan datang. Maka dia bekerja dengan jujur, dengan benar,
dengan adil adanya, tidak menipu orang lain, bertahan dengan sabar terhadap segala ujian dan kesulitan di dalam dunia pekerjaan kita. Dan satu hari akan terbukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang baik, yang telah setia bekerja dengan bijaksana. Lalu bagaimana dengan hamba yang jahat? Mari kita merenungkannya. Di dalam ayat 48 sampai 50, Yesus berkata seperti ini, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Ketika seorang tuan menempatkan seseorang untuk mengatur rumah tangganya, dia menunjuk seorang hamba yang dapat dipercaya, yang diharapkannya dapat bekerja dengan baik. Tuan itu ingin meninggalkan rumahnya di tangan orang yang bisa dipercaya. Tetapi sifat manusia tidak selalu dapat dipercaya. Dan Tuan itu membuat kesalahan serius ketika dia menunjuk salah seorang hamba yang dipercayainya. Dengan kata lain, Tuan itu tidak pernah dapat yakin bahwa hambanya akan memenuhi harapan-harapannya. Hamba itu telah menunjukkan sikap yang baik pada waktu menerima tugas dari tuannya. Setelah tuannya pergi, hamba itu menyatakan karakter yang sesungguhnya. Dia adalah hamba yang jahat, yang licik, yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Waktu tuannya pergi, dia sudah memperhitungkan bahwa tuannya itu akan pergi lama dan tidak kembali. Lalu hamba itu mulai memukuli hamba-hamba yang lain selama tuannya itu tidak ada. Dan dia merasa aman untuk melakukannya. Karena dia pikir tuannya itu akan kembali dalam jangka waktu yang lama. Dia menghabiskan waktu bersama teman-temannya pemabuk-pemabuk itu. Makan, minum, berbuat sesuka hatinya. Kemudian tuannya pulang ke rumah dengan cepat. Muncul secara tiba-tiba dan dengan tidak disangka-sangka. Apa yang akan dilakukan tuannya itu kepada hamba yang tidak bertanggung jawab dan tidak setia ini. Tuannya ini mendengar cerita tentang tingkah laku hambanya. Apa yang dikerjakan bersama teman-temannya itu. Dan kemalasan dia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan tuannya. Tuannya itu tahu semuanya. Dia sekarang menjadi hakim. Dan dia harus memutuskan apa yang patut diterima hambanya ini. Dan tuannya itu menyatakan hambanya ini bersalah dan dia melanggar. Kemudian tuan itu memberikan hukuman yang tepat. Di ayat 51, ketika dia ditunjuk, dia tidak melakukan apapun untuk menolak ide atasannya itu. Ketika dia diberikan tanggung jawab itu, oh ya, baik. Saat itu tuannya berpikir, orang ini akan menjadi seorang manajer yang setia dan bijaksana untuk rumah tanggaku. Tapi ternyata kebalikannya lah yang terjadi. Maka tuannya itu akan membunuh dia. Ini peringatan keras terhadap hamba yang kejam, yang mengecewakan tuannya. Yesus berkata tuan hamba itu akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Apa maksudnya membunuh di sini? Di dalam terjemahan Inggris, ini menyayat menjadi potongan-potongan. Ini harus dimengerti secara metafor yang artinya mengucilkan orang itu. Hamba yang jahat kepada tuannya ini tidak menerima upah seperti hamba yang bertanggung jawab dan setia. Maka hamba yang jahat ini dipisahkan, dibuang dan dikucilkan dari sesamanya. Masuk tempat sengsara di mana ada ratapan dan kertakan gigi. Ini satu kondisi sakit yang parah dan satu kemarahan yang membara. Nah, saudara-saudara, Hendriksen menuliskan bahwa ada 3 karakter yang mewakili akan hamba yang jahat ini. Yang pertama adalah sifatnya yang ceroboh. Dia berkata sesuatu di dalam hatinya kepada dirinya sendiri.
Nah, saudara-saudara, kita belajar di sini bahwa apa yang dikatakan seseorang kepada dirinya sendiri itu lebih penting daripada apa yang ia katakan keluar. Itu sebabnya hati-hatilah saudara berbicara dengan diri sendiri. Itu adalah self dialog. Di dalam Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Nah, ini ceritanya, saudara. Ini kalau kita makan malam dengan orang yang pelit, yang bicara kepada sendiri, silakan makan dan minum. Maka nasihat orang bijak seperti ini: jangan ingin makanan dia, meskipun itu sangat menarik di luarnya. Karena orang yang mengundangmu itu sebenarnya tidak suka engkau ada di situ dan menikmati makanannya. Lalu yang lain yang berkata di dalam hati di Matius 9 ayat 3. Ini juga salah satu contohnya. Dituliskan begini: maka berkatalah beberapa ahli Taurat di dalam hatinya, ia menghujat Allah. Nah, ini waktu Yesus berkata kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Wah, langsung ahli Taurat itu pikir di dalam hatinya, gampang sekali dia bicara seperti itu, dosamu sudah diampuni. Karena toh tidak ada orang yang bisa sangkal itu. Tidak ada orang bisa baca isi hati orang lain dan baca pikiran Tuhan, siapa yang diampuni atau yang tidak. Nah, ini hati yang jahat. Lalu di Matius 9 ayat 21 dituliskan juga, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudara, ini di dalam konteks perempuan yang sakit pendarahan, yang tidak tersembuhkan secara medis waktu itu. Dia mendekati Yesus dan dia berkata di hatinya dengan iman bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan dia meskipun saya hanya menyentuh jubahnya saja. Maka terjadilah demikian. Lalu di dalam Lukas 12 ayat 17 dicatat juga orang yang self dialog. Ia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya kepada dirinya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan, saya ingat satu hal ini. Saya di Singapura kenal orang seperti ini. Saudara-saudara, saya ingin meraup segala kekayaan. Sampai saya umur 60, saya akan pensiun dan menikmati hidup saya, makan dan minum bersenang-senang. Saudara-saudara, tidak sangka, saya pernah satu kali mengunjungi kota Singapura. Saya membaca di surat kabar dia mati, umur 40 lebih. Saudara-saudara, tidak boleh main-main. Saya kembali ke dalam perumpamaan ini. Ini orang kaya yang tidak mengenali dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang lain, dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan yang paling cilaka, dia tidak sadar malam itu akan mati. Saudara-saudara, lumbung-lumbungnya penuh, tetapi jiwanya kosong. Seumur hidup dia terus bicara kepada dirinya sendiri, mengisi jiwanya dengan ambisi pribadi. Makan, minum, bangun, lumbung, cari uang, bersenang-senang. Akhirnya Tuhan bilang, malam ini juga aku akan mengambil nyawamu. Saudara-saudara, hamba yang jahat di perumpamaan ini ceroboh. Dia bercakap-cakap dengan jahat dan tidak bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia memulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Tuanku tidak datang-datang.
Aku mau makan, minum, dan bersenang-senang. Ini persis yang dituliskan Rasul Petrus di dalam suratnya yang pertama, 3 ayat 20. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Lalu 2 Petrus 3 ayat 4 kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Inilah di dalam hatinya hamba yang jahat ini berkata, waktunya masih lama. Tuanku tidak datang-datang. Sekarang waktunya untuk bersenang-senang. Dia melalaikan pekerjaannya. Ini selalu terjadi kepada orang yang tidak percaya. Tuhan tidak datang-datang, maka mereka menjadi ceroboh. Petrus berkata mereka sengaja tidak mau tahu bahwa Tuhan menghukum bumi di zaman kuno oleh air. Dan ia berjanji akan melakukannya lagi di zaman akhir dengan api. Kita menunggu lama sekali, Tuhan tidak datang-datang. Tetapi saudara-saudara tidak boleh lupa, kitab suci berkata di mata Tuhan sehari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti sehari. Itu sebabnya apa yang nampaknya delay bagi kita, tidak delay bagi Tuhan. Maka Petrus berkata, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Lalu karakter yang kedua daripada hamba yang jahat ini, saudara-saudara, selain ceroboh, adalah dia kejam. Hamba yang jahat ini adalah seorang yang mengerikan. Dia mempunyai hati yang kejam sehingga dia mulai memukuli hamba-hambanya. Ini mirip seperti Farisi. Yesus berkata, para misionaris dan penginjil kamu bunuh, kamu salibkan. Yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu. Kamu aniaya dari kota ke kota. Hanya saja di sini bedanya, bukan hamba-hamba Tuhan yang mereka aniaya, tapi para hamba-hambanya itu dipukuli. Dan yang memukuli adalah mereka yang mengaku hamba-hamba Tuhan. Itu cilakanya, saudara. Inilah karakter daripada hamba-hamba yang jahat itu. Mereka mengaku diri sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus. Tetapi kerjanya memukuli hamba-hambanya sendiri. Tidak menjadi saksi yang baik di tempat pekerjaannya. Saudara-saudara, mungkin juga dengan perkataan yang menyakitkan dia memukul itu dengan hamba-hambanya. Lalu yang ketiga, karakter daripada hamba yang jahat selain ceroboh kejam, dia juga berpesta minum. Dia lalu mabuk-mabuk bersenang-senang. Lalu tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Ini persis seperti yang terjadi di zaman Nuh. Mereka makan dan minum dan tidak mau tahu apa yang akan terjadi sampai air bah itu datang dan menghancurkan mereka semua. Saudara-saudara, air bah itu belum tentu, air bah itu tidak akan datang lagi seperti faktanya itu. Tetapi air bah itu mungkin datang di dalam hari kematian kita. Di mana tiba-tiba kita divonis sakit kanker dan hidup tinggal 1 bulan lagi. Saudara-saudara, ini semua peringatan Tuhan untuk kita tidak main-main. Supaya kita tidak ceroboh. Supaya kita tidak kejam memperlakukan hamba-hamba yang lain. Supaya kita tidak berpesta pora di dalam hati kita. Karena Tuhan akan datang pada hari yang tidak disangka-sangka dan menghukum dia. Sama persis dengan orang kaya itu, yang di tengah ambisinya yang begitu besar untuk dirinya sendiri, malam itu juga Tuhan ambil nyawa dia. Apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara-saudara? Hamba yang baik itu tentunya kontras dengan hamba yang jahat. Hamba yang baik tidak ceroboh, tidak kejam, tidak suka berpesta mabuk-mabuk.
Tetapi hamba yang baik berjaga-jaga dan setia untuk bekerja, melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Ini menandakan lebih dari sekedar sikap perhatian yang pasif. Itu juga merupakan tindakan yang aktif, karena mereka bekerja terus dengan setia, penuh harapan menanti Tuhan datang. Saudara-saudara, Calvin di dalam saat hidupnya, saudara kalau memperhatikan biografinya daripada John Calvin, dia seorang yang kurus, seorang yang terus kerja siang malam, luar biasa, menulis, memikirkan, mencatat risalah-risalah teologi, komentar dan segala macam. Pada saat akhir hidupnya, rekan-rekan dia menyarankan kepada dia begini, Calvin, kurangilah pekerjaanmu, kurangilah sedikit pekerjaanmu, karena kesehatanmu sudah begitu menurun. Calvin selalu menjawab perhatian daripada rekan-rekannya ini seperti ini. Apakah engkau mau tuan saya menganggap saya menganggur? Saudara-saudara, ini spirit yang harus kita teladani. Kalau kita perhatikan ilustrasi yang Yesus gunakan, Yesus tidak pernah menggunakan orang yang malas. Selalu menggunakan orang-orang yang bekerja. Coba lihat perkataan Yesus pas sebelum perumpamaan ini. Yesus cerita tentang seorang pencuri, bukan? Orang pencuri datang di malam hari. Tuhan berkata, kalau engkau tahu pencuri akan datang malam ini, maka engkau pasti berjaga-jaga, saudara-saudara. Pasti engkau akan melakukan sesuatu, itu maksudnya. Bukan diam saja. Pasti engkau akan melakukan, entah itu mengamankan jalan masuk. Engkau akan membeli CCTV pasang. Atau engkau akan memasang jebakan. Atau engkau akan menelpon polisi dan sebagainya. Yang pasti kita tidak akan membiarkan rumah kita itu dimasuki pencuri. Pencuri datang untuk mencuri apa yang berharga. Setiap orang pasti menghargai harta miliknya. Tidak ada orang yang ceroboh dengan uangnya, dengan mobilnya, dengan perhiasannya. Itu sebab kita mengunci semua benda ini. Kita menaruhnya di tempat yang aman. Nah, saudara-saudara, jikalau kita sangat berhati-hati dengan barang-barang seperti ini, yang semuanya itu akan hilang dimakan waktu, akan rusak dimakan ngengat, bukankah kita setidaknya memperhatikan hal-hal yang kekal, yang rohaniah, itu yang Tuhan mau. Sebelum ini Tuhan juga berkata tentang Nuh dan air bah. Yesus memberikan cerita dari perspektif orang-orang yang dihakimi, yang ceroboh. Mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan. Mereka tidak tahu apa-apa sampai air bah itu datang dan menghancurkan mereka. Saudara J.C. Ryle mengatakan dengan tepat sekali. Dia bilang seperti ini, benar saudara, dunia ini tidak akan bertobat ketika Tuhan datang. Yang rusak makin rusak, yang bejat makin bejat. Malah jutaan orang-orang yang mengaku Kristen akan ditemukan ceroboh. Saudara-saudara, kita harus meminta tolong kepada Tuhan agar kita senantiasa berjalan dengan hati-hati di dalam hidup kita. Karena orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi. Mereka makin hari dibawa makin jauh. Mereka menjadi tidak percaya firman, menjadi sangat duniawi, dan akhirnya tidak fit untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Nuh bekerja dan bekerja pada sebuah perahu yang besar. Orang-orang menertawakan, gila kamu. Di tanah yang kering kamu bangun bahtera begini besar. Tetapi Nuh terus bekerja. Ini gambaran tentang apa saudara?
gambaran tentang pengharapan. Dia punya integritas untuk berjaga-jaga. Dia punya tindakan yang penuh perhatian. Karena apa? Karena dia percaya penghakiman itu akan datang satu hari. Maka saya harus percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Saya lebih baik mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Saya lebih baik bekerja dengan setia, jujur, dan benar adanya. Hamba yang baik tidak ceroboh. Dia tahu tuannya akan datang. Dia percaya apa yang dikatakan tuannya. Hamba yang baik percaya kepada Yesus Kristus. Dia percaya apa yang dikatakan Tuhan akan terjadi. Dia akan sungguh-sungguh kembali. Dan dia harus mempertanggungjawabkan. Itu sebabnya dia berjaga-jaga dan setia mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada dia. Maka pelajaran daripada perumpamaan ini, jadilah dan tetaplah setia kepada Tuhan. Dengan bijaksana dan sukacita mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Dia kepada kita masing-masing. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita untuk mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan dengan setia. Setiap orang percaya mempunyai tugas-tugasnya masing-masing yang dipercayakan di dalam melayani Tuhan. Tidak ada di antara kita yang dikecualikan. Semua sama-sama menerima talenta dari Tuhan. Ada yang sedikit, ada yang lebih banyak. Dan Tuhan menuntut kita setia mengerjakannya sampai hari Dia datang kembali. Di dunia ini justru banyak yang seperti hamba yang jahat itu. Seperti apa yang J. Shiral katakan, memang benar. Ceroboh, kejam, dan duniawi. Pertanyaannya sekarang saudara-saudara, apakah kita mau siap? Di tengah dunia ini kita dipanggil untuk setia mengerjakan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ada satu cerita untuk mengakhiri daripada PA malam hari ini. Ada 3 setan kecil yang sedang diskusi dengan iblis. Diskusinya, isinya saudara, adalah bagaimana caranya supaya saya bisa menipu banyak manusia. Setan yang kecil itu datang kepada iblis. Dia berkata begini, saya akan beritahu orang-orang bahwa Tuhan tidak ada. Iblis menjawab dia, itu tidak akan didengar. Itu tidak akan membodohi mereka. Karena mereka tahu Tuhan itu ada. Yang kedua datang, kalau begitu saya akan berkata begini, bahwa tidak ada neraka. Lalu iblis berkata, kamu pasti gagal dengan menipu seperti itu. Karena mereka tahu neraka itu ada. Nah, ini yang ketiga datang, paling pinter. Dia berkata, kalau begini saya akan menipu mereka. Saya akan bilang begini, santai saja. Waktu masih banyak. Tidak ada urgensi. Masih banyak waktu. Iblis bilang, go and do it. Pergilah hambaku, engkau akan menghancurkan berjuta-juta manusia dengan tipuan itu. Saudara-saudara, inilah strategi setan untuk menipu kita. Sama seperti pikiran hamba yang jahat itu. Tuanku tidak datang-datang. Santai saja, waktu masih banyak, mari bersenang-senang. Tidak, saudara-saudara, itu tipuan setan saja adanya. Itu sebab saudara-saudara, di dalam hal ini kita harus belajar kontrasnya. Now, here, now, do it. Saudara mau baca firman, sekarang kerjakan. Saudara mau bertobat, sekarang kerjakan. Saudara mau berdoa, sekarang kerjakan. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Tidak akan pernah terjadi. Akhirnya lalaikan semua tugasnya. Saudara-saudara, itu sebabnya
Kalau mau kerja, kerja untuk Tuhan. Prinsipnya selalu now and here. Jangan tunggu nanti. Kita tidak bekerja dengan sikap Tuanku tidak datang-datang. Kita tidak bekerja dengan sikap males-males karena tidak ada yang melihat kita. Tidak. Kita mau bekerja dengan satu prinsip, setia. Menggunakan setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dengan satu pengharapan yang besar bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita. Sampai di sini, kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami mempunyai sikap seperti hamba yang baik ini. Janganlah biarkan kami lalai, janganlah biarkan kami malas, janganlah biarkan kami tidak peduli seolah-olah menunggu Tuhan masih terlalu lama. Kami mau menghambur-hamburkan waktu kami. Tidak Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa bekerja, rajin bekerja untuk Tuhan, setia kepada Tuhan seumur hidup kami, mengerjakan apa yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing, sampai kepada kedatangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang mendengar malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya masuk ke dalam persembahan.